Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga pada website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat, pernah nggak sih ketika kita ngerasa tubuh kita tuh demam atau sakit tenggorokan, kita tuh langsung memutuskan untuk minum antibiotik yang tersisa di rumah gitu atau mungkin pinjam dari teman langsung menyebutkan nama antibiotik tersebut. Rasanya mungkin sederhana ya, tapi tahu nggak sih kalau kebiasaan ini bisa berbahaya. Salah-salah tubuh kita justru bisa kebal terhadap antibiotik dan bahkan mengalami efek samping yang merugikan. Nah, di siaran Sehat Sore hari ini kita akan membahas topik menarik. Sembarang minum antibiotik bikin celaka. Dan kali ini biasanya kita bisa sama dokter ya. Kira ini spesial sekali. Kita bersama seorang apoteker ada Mas Rahmat Hidayat, Sarjana Farmasi Master of Science yang kita datangkan langsung nih ya. Tuh nggak datangkan sih ya. Kita hadirkan untuk berbincang langsung di siaran sehat kali ini. Selamat sore Mas Rahmat. Selamat sore Mbak Yuren. Senang sekali bisa hadir di podcast kali ini. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perjalanan roadshow sedang berlangsung, Hmm? ini kesempatan besar untuk bisa berbagi bersama teman-teman seluruh Nusantara. Nah, itu disempatkan nih Sobat Sehat di sore hari ini untuk berbincang langsung. Tapi Mas Rahmat ini juga kerap dipanggil dengan sapaan Mister Matt ya, kalau nggak salah. Ya. Mister Man. Nah, jadi kali ini kita akan berbincang langsung terkait antibiotik nih. Langsung aja kali ya, Mas ya. Kita ngomongin Oke. topik yang seru ini gitu. Karena belakangan ini beritanya banyak banget muncul kebijakan-kebijakan baru juga terkait penggunaan antibiotik ini. Dan mungkin banyak orang yang belum paham sebenarnya antibiotik itu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya berangkat dari sana secara singkat apa sih antibiotik itu dan kenapa penggunaannya tuh harus sesuai dengan resep dokter. Silahkan. Oke. Terima kasih banyak Mbak Yuren. Antibiotik ya, dia adalah senyawa obat. Anti artinya tidak, biotik artinya kuman. Jadi antibiotik merupakan bahan obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba. Ya, artinya dia tidak bekerja pada tubuh kita, dia bekerja pada mikroba. Dan kenapa dia harus diminum berdasarkan anjuran dari resep? Karena ada beberapa alasan. Kita melawan, kita membunuh mikroba yang sebenarnya merupakan makhluk hidup. Jadi kalau kita lalai, dia akan mampu berpikir menjadi jalan keluar agar bisa survive, yang pada akhirnya bisa berujung kepada kekebalan mikroba itu sendiri, gitu ya. Dan tentunya pemberiannya harus dengan diagnosa yang tepat. Jadi kalau seandainya dia tidak tanpa dengan resep, diagnosanya bisa saja keliru atau dosisnya tidak sesuai, gitu ya. Sehingga pada akhirnya pula kesembuhannya menjadi susah diraih gitu. Berikutnya, walaupun antibiotik itu dia bekerja pada kuman dan tidak pada tubuh kita, beberapa antibiotik misalnya dapat menyebabkan efek samping yang merugikan. Jadi kalau dia tidak berdasarkan resep dan tidak diketahui, dapat saja penggunanya mengalami efek samping yang merugikannya. Kadang-kala dapat merusak ginjal, bahkan juga telinga, begitu. Wah, Ya, betul. Beberapa antibiotik, terutama yang bekerja pada penghambatan protein. Jadi, kalau saya boleh katakan, antibiotik itu dia bekerja pada beberapa komponen. Jadi, oke. antibiotik ya, bayangkan sebuah kuman, ya, dia ada tiga komponen utama. Yang pertama adalah DNA di dalamnya, yang dimana dia akan diubah, dibaca menjadi protein. Karena apapun fungsi yang dilakukan oleh tubuh, termasuk juga mikroba bakteri, itu memerlukan protein. Yang kedua adalah dinding sel yang melingkupinya. Nah, disinilah cara kerja antimikroba atau antibiotik. Dia menghambat DNA itu agar dia tidak dibaca, dibelah. Dia mencegah pembentukan protein, ya misalnya seperti tetrasiklin, ya, atau misalnya juga gentamisin, ya. Dan yang tidak kalah penting menghambat pertumbuhan dinding sel. Nah, biasanya antibiotik yang paling umum digunakan secara sembarangan adalah amoksisilin. Jadi amoksisilin adalah antibiotik yang bekerja menghambat pembentukan dinding sel tadi gitu. Nah, jadi maksudnya itulah beberapa alasan kenapa antibiotika itu perlu diberikan dengan sangat hati-hati, termasuk juga dokter yang meresepkan. Jadi ada guideline tertentu ya yang memandu dokter untuk meresepkan dan kalau sudah diresepkan harapannya
Semua yang menggunakannya, meminumnya, mengkonsumsinya dengan patuh dan penuh pertimbangan. Begitu, Mbak Yuren. Oke. Itu sobat sehat ya. Jadi kenapa penggunaannya tuh harus bener-bener dipantau sama tenaga kesehatan tuh karena itu tadi ada dampak-dampak yang mungkin bisa terjadi gitu yang kayaknya kita kemarin-kemarin belum tahu ya. Hari ini kita tahu nih. Nah, oke, Mister tadi kan dijelaskan ya bahwasanya dalam tanda kutip antibiotik ini obat yang harus dengan resep dokter. Yang mana seharusnya tidak bisa diperjualbelikan secara bebas atau diakses masyarakat langsung gitu. Tapi kenapa sih masih banyak masyarakat yang menggunakan antibiotik tanpa resep dokter? Oke, di luar negeri juga demikian ya, Mbak Yuren ya. Hmm. Jangan salah paham. Anjuran ini, aturan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Antibiotik ya, sebut misalnya yang paling populer tadi adalah amoxicillin. Mhm. Dia bekerja pada dinding sel kuman ya, bakteri. Dia tidak bekerja pada dinding sel kita. Dia tidak bekerja pada jantung kita, pada pada organ yang lain. Sehingga memang besar kemungkinan dia tidak menyebabkan efek samping. Ya, Hmm. karena dia bekerjanya pada organ apa namanya pada tubuh mikroba dan bukan pada tubuh kita. Jadi beberapa antimikroba itu antibiotik itu seperti amoxicillin efek sampingnya kecil sekali. Jadi diare misalnya saja atau urinnya cuma berbau sehingga mereka pengguna tidak menganggap itu adalah hal yang serius. Akibatnya dia tidak menganggap bahwa menggunakan antibiotik membahayakan tubuhnya. Makanya kalau minum antibiotik, minum sedikit ya tubuhnya tidak merasakan efek sampingnya bermakna. Kalau sakit lagi mereka ingin lagi menggunakannya begitu. Nah, di Hmm. samping itu juga tentunya ada beberapa alasan. Mendapatkannya juga masih dengan cara yang mudah. Tidak Hmm. sedikit di antara apa namanya masyarakat yang mendapatkannya dari tempat-tempat yang tidak berwenang gitu. Dan itu tentunya membahayakan gitu ya. Dan yang terakhir juga apa ya kurangnya edukasi. Jadi kalau saya melihatnya di Indonesia itu perihal tentang sumber daya atau misalnya sumber daya itu tidak kurang ya. Kita punya dokter yang baik, apoteker yang apa namanya menyeluruh perannya, perawat, bidan. Tapi edukasi yang berhubungan dengan antibiotik itu belum belum menyeluruh sampai kepada masyarakat. Sehingga awareness-nya belum terbangun. Apa sih bahayanya minum antibiotik sembarangan? Apa sih bahayanya minum antibiotik misalnya tidak tuntas gitu ya? Atau misalnya em, apa sih bahayanya mendapatkan obat-obat ini dari tempat-tempat yang tidak berwenang atau tidak legal gitu. Jadi memang menurutku itu adalah tiga komponen dasar kenapa masyarakat eh, mau menggunakannya secara sembarangan. Yang pertama, dia tidak memiliki efek samping yang besar dan bermakna seperti obat-obatan yang lainnya. Amlodipin dia bikin bengkak kelihatan ya Hmm. toh. Atau misalnya amlodipin bikin GERD kelihatan gitu. Kaptopril bikin batuk kelihatan. Tapi kalau amoxicillin tidak begitu. Nah, itu jadi itu akibatnya mereka merasa well, dia bukanlah obat yang berbahaya, mari kita minum gitu. Yang kedua, cara mendapatkannya yang apa namanya? Yang mudah. Jadi Mhm. akses terhadap antibiotika itu keluar dan sampai ke tangan mereka seringkali masih masih gampang gitu ya. Mhm. Hanya melalui tempat-tempat yang tidak berwenang. Dan yang ketiga itu kurangnya edukasi. Jadi mereka tidak tahu sebenarnya masyarakat luas itu juga sebenarnya tidak tahu bahwa mengkonsumsi antibiotik apa namanya secara sembarangan eh, tidak ada kuat durasinya itu berbahaya. Mereka seringkali tidak memahami hal itu. Mhm. Begitu, Pak Yuren. Ya. Dan ini sih dok juga biasanya sisa ya antibiotik dari apa sakit sebelumnya terus diminum lagi gitu. Padahal nggak boleh ya dok kayak gitu. Kalau antibiotik tuh cara minumnya berarti harus langsung habis ya kalau nggak salah dok. Betul, jadi durasi ya. Jadi Mm. memang em, banyak itu masih berhubungan dengan edukasi cara Mm-mm. menyimpan obat yang benar. Jadi obat itu, Mbak Yuren ya, dia memiliki namanya kadaluarsa. Jadi kadaluarsa adalah waktu yang diperlukan oleh obat itu sampai kadarnya berkurang 10%, jadi tinggal 90% saja. Tapi kadangkala ada yang dia rusak atau kemudian dia tidak lagi efektif gitu ya. Nah, seringkali di antara kita kalau seandainya obatnya masih bersisa, kemudian disimpan. Nah, Iya. itu sebenarnya bukan hal yang bijaksana karena besar kemungkinan bahan aktif obat di dalamnya itu tidak lagi berkhasiat atau bahkan rusak atau bahkan tidak jarang dia beracun gitu. Oh, oke.
Nanti kita akan bahas sedikit terkait itu ya sobat saya. Tapi Cara sebelum pembuangan yang benar ya, kita Mm-mm. akan bahas. Jadi stay tune teman-teman ya. Stay tune. Saya mau tanya dulu terkait resistensi nih dok. Kemarin kan karena dengan membludaknya berita-berita terkait penggunaan antibiotik yang salah, dok, muncul kalimat resistensi antibiotik. Mungkin bisa dijelaskan kembali ya kondisi seperti apa sih resistensi antibiotik ini dan seberbahaya apa? Oke. So, resistant ya dari asal katanya itu kebal atau tahan. Ya, jadi dia tahan gitu. Mikroba, bakteri, jadi sebenarnya bukan cuma antibiotik ya, Mbak Yuren ya, juga anti jamur, juga kemudian antivirus, anti parasit. Tapi kita bahas dulu sederhananya antibiotik. Antibiotik ya, dia bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan mikroba bakteri dalam hal ini. Bakteri itu pun juga makhluk hidup. Jadi artinya kita sebagai manusia bukan salah satu tujuan hidup, tapi cara bertahan hidup adalah dengan cara bertahan ya, kita akan Betul. mencari segala cara untuk bertahan. Jadi kalau misalnya bakteri ya, lalu kemudian dia dihadang dengan antibiotik, artinya kan itu dia sedang dilawan gitu ya. Nah, pada saat misalnya gejala atau keluhannya sudah berkurang, penggunanya menganggap bahwa infeksinya sudah selesai. Jadi kemudian dia berhenti. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah mikrobanya, bakterinya belum mati secara seutuhnya gitu. Nah, karena dia melihat bahwa antibiotik itu berhenti, maka dia mikir, kenapa dia berhenti gitu ya? Hmm. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mencari jalan keluar, ya, untuk mencari Ah, solusi. Akibatnya, kita tahu ya, ini sebut misalnya adalah mikroba. Jadi antibiotik itu akan masuk ke dalamnya melalui sebuah pintu. Jadi cara yang dilakukan pertama adalah dia akan menyumbat pintu-pintu itu atau kanal-kanal itu. Atau dia tahu bahwa antibiotik itu dapat dihancurkan dengan sebuah enzim misalnya. Maka mikroba itu membuat beberapa enzim dengan tujuan untuk dapat menghancurkan obatnya, ya kan? hmm. Kemudian yang ketiga, dia bahkan membentuk enzim-enzim yang lain sehingga pada akhirnya obatnya masuk tapi nggak bisa lagi keluar sehingga mikroba yang lain tidak turut mati. Nah, akibatnya dia menjadi tahan. Dia tahu sekarang bagaimana caranya kabur dari masalah ini. Nah, kalau misalnya apa namanya eh, orang yang sama datang lagi, penyakitnya datang lagi dan kemudian dia minum antibiotik yang sama. Nah, kemudian sekarang, no, nah, saya tahu kamu sekarang ya. Kamu tidak bisa lagi masuk karena pintunya sudah saya tutup dan saya punya senjata untuk menghancurkanmu. Jadi akibatnya dia mengalami kebal atau resisten. Jadi Hmm. resistensi antimikroba atau microbial resistance itu sebenarnya adalah keadaan di mana mikroba tidak lagi mempan untuk dieradikasi, dibunuh, dilenyapkan dengan senyawa obat itu karena dia membuat beberapa cara ya Hmm. agar kemudian dia selamat dari serangan mikroba antibiotik gitu. Oh, oke. Dan itu terjadi apabila kita tidak mengkonsumsinya dengan durasi yang sesuai dokter tadi ya, Keseluruhan. dok? Betul. Jadi Oh. kalau seandainya durasinya seharusnya 5 hari, tujuh Hmm. hari, kemudian gejalanya hilang, keluhannya sudah reda dalam waktu 2 hari, Mm-mm. berhenti. Nah itu adalah kesempatan tuh bagi mikroba untuk mencari Hmm. jalan untuk melawannya. Tapi Mbak Yuren, ada yang Ya. lebih kritis daripada itu. Ya, ada beberapa akibat yang bermakna dari terjadinya kekebalan antimikroba. Yang pertama, kalau seandainya antibiotik sederhana tidak cukup untuk membunuhnya, maka diperlukan antibiotik yang lebih kuat, ya nggak sih? Banyak Oke. orang yang percaya bahwa antibiotik itu dibuat secara rutin, ya, atau misalnya ditemukan dalam jumlah yang banyak. No, it is keliru. Kenapa? Karena eh, antibiotik yang terkini misalnya itu baru ditemukan pada tahun 1980 90-an. Jadi Oke. bukan pada tahun 2015 silam. Penemuan antibiotik terakhir itu terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, dan Oke. jumlahnya pun terbatas. Akibatnya apa? Kalau antibiotik pertama tidak mempan lagi, dia akan perlu antibiotika yang harganya bahkan lebih mahal, gitu. Itu yang pertama. Tapi ada yang jauh bahkan lebih serius. Pada saat tadi kumannya tidak mati di dalam tubuhnya, Mbak Yuren, maka kuman itu kan akan tetap hidup ya. Lalu dia keluar dari tubuh individu pertama. Dia akan pergi ke individu yang lain, misalnya keluarga yang lain, atau misalnya dia pergi ke tanah. Bayangkan, dia sudah kebal, dia masuk kepada individu yang baru. Kalau individu yang baru itu sebelumnya sudah patuh, tapi kemudian dia Mm-mm. terpapar oleh kuman, bakteri yang sudah kebal karena pelaku sebelumnya,
kalau dia minum obat juga tentunya mikrobanya tidak akan mati. Karena Hmm. kuman yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah kuman yang kebal. Jadi berbicara tentang kekebalan antimikroba itu, ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi melibatkan orang lain. Bahkan anak cucu kita. Kalau kuman yang kebal tadi itu sampai ke tanah, lalu kemudian dia kemudian menginfeksi lagi beberapa tahun kemudian, menginfeksi anak kita yang bahkan masih belum tahu apa-apa tentang dunia ini. Tapi kalau dia terpapar kemudian kuman yang kebal, tetap saja antibiotik yang diberikan tidak akan mempan. Akibatnya apa? Kalau anaknya tidak bertahan, dia bisa menghadapi kematian dengan mudah. Jadi perkara sebenarnya itu bukan hari ini, Mbak Yuren, melainkan di masa depan. Pada saat misalnya anak-anak cucu kita tidak lagi punya antibiotik yang terkini, yang Mhm. pada akhirnya dia hanya ada dua pilihan, dia selamat atau mati seketika, gitu. Jadi ada keadaan ya di mana anti bakteri itu, anti jamur itu, antivirus itu, anti parasit itu tidak mempan sama sekali. Keadaan itu disebut juga dengan superbugs. Artinya adalah pada saat kuman sudah menjadi super. Ini bukan istilah yang saya buat-buat, melainkan istilah yang nyata. Ini Mhm. adalah kondisi di mana tidak hanya bakteri, tapi juga jamur, virus, parasit tidak lagi mempan dengan anti-anti itu. Pada akhirnya, kita semua kalau seandainya infeksi, kalau tidak berhasil selamat, akibatnya meninggal. Jadi akibatnya kematian akan lebih mudah. Ini dikenal juga oleh masyarakat global sebagai kiamat biologis. Jadi artinya kelalaian kita sebagai misalnya pribadi tidak mengkonsumsi antibiotik dengan baik pada hari ini atau anti jamur atau antivirus itu tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi kepada sosietas kita, komunitas kita pada umumnya, bahkan anak-anak cucu kita nanti gitu. Ah, wow, dampaknya besar sekali ya, Mas, berarti ya. Exactly. Wah, ini sebuah hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya untuk sobat sehat semuanya. Ternyata tidak hanya dampaknya ke diri kita, lebih jauh lagi di Di tahun-tahun kemudian berikutnya. hari gitu. Iya, mungkin Makanya akan. betul. Jadi kalau misalnya ketahanan pangan itu masalah lokal atau misalnya cabai mahal itu masalah lokal. Tapi kekebalan Hmm, antibiotik itu masalah dunia, Mbak Yoren. wah, Karena oke. ini bukan masalah kaleng-kaleng ya. Ya, Ini ya, bukan ya. masalah misalnya kita nggak makan hari ini. No. It is about simply how to save our lives and Hmm, also our generations, in the future. ya. Makanya ini bukan hanya masalah di Indonesia, apalagi di Jakarta saja, tapi di seluruh dunia. Dunia. Gitu. Hmm. Nah, itulah kenapa ya Healthy semua dan Sobat Sehat, kita sore hari ini belajar nih cara untuk gimana sih tidak sembarangan minum antibiotik dan itu mungkin perlu kita gaungkan kembali ya, Mister terkait gimana sih cara menggunakan antibiotik yang benar dan aman termasuk nih cara penyimpanan dan pembuangannya juga. Jadi mulai dari konsumsi, penyimpanan sampai nanti pembuangan. Ya. Jadi sekarang kita lanjutkan kepada penyimpanan cara penyimpanannya dulu ya. Oke, boleh. Um, Setiap antibiotik itu berbeda ya. Oke. Jadi dia disesuaikan dengan label yang ada di belakangnya. Jadi biasanya ada yang diminta disimpan di suhu ruang, ada juga bahkan yang diminta simpan di dalam lemari es. Misalnya kayak antibiotik yang di sirup ya. Antibiotik yang ditambahkan air itu dapat disimpan di suhu ruang, tapi apakah boleh disimpan di dalam kulkas? Boleh. Kenapa? Karena kalau disimpan dalam kulkas, dia itu cita rasanya lebih baik, gitu ya. Asalkan itu rapat dan lain-lain. Jadi penyimpanannya dikembalikan kepada apa yang tertulis pada label. Ada yang diminta disimpan di dalam lemari es, di dalam freezer, di dalam suhu suhu ruangan, yang penting dia aman dari jangkauan anak-anak atau dalam botol gelap, bla bla bla. Kemudian yang paling penting adalah penggunaan. Antibiotik ya, dia ditujukan untuk membunuh mikroba, ya toh. Kita akan berupaya membuat supaya kadar obatnya itu stabil 100% di dalam darah. Bagaimana caranya? Nah, jadi biasanya kalau obat itu diminta 3 kali sehari, obat waktu 24 jam itu dibagi 3 ya menjadi setiap 8 jam. Kenapa demikian? Jadi kalau misalnya obat kita minum, dia akan masuk ke dalam aliran darah, terus bertambah, terus bertambah. Pada satu titik ada namanya waktu paruh, Mbak Yuren. Artinya adalah waktu yang diperlukan oleh suatu senyawa kimia obat untuk kadarnya menurun 50%. Nah, pada saat dia misalnya dia waktu paruhnya 8 jam, tadi kan dia naik ya, 8 jam dia turun mulai dikeluarkan dari tubuh. Artinya terjadi kekurangan antibiotik. Nah, pada saat itu adalah momentum yang paling baik ditambah lagi dari luar. Nah, Hmm. gitu ya.
Jadi tujuannya apa? Pada nanti dosis kelima, dia akan stabil 100% begitu. Nah, kalau dia stabil 100%, dia akan secara optimal mengeradikasi, membunuh kuman-kumannya. Tapi kalau minumnya berantakan, misalnya hari ini jam 8, besok jam 10, lalu kemudian jam 3, stabilnya dosisnya jadinya naik turun. Nah, gitu. Akibatnya jumlah amunisi, jumlah apa namanya peluru yang kita gunakan menjadi berkurang gitu. Bahkan dia Hmm. misalnya anti jamur ya, ada namanya Glycerin. Dia itu akan dibantu lebih baik kalau kita minum yogurt. Bukan dihindari, malah dilakukan. Kenapa? Agar dosisnya menjadi optimal di dalam tubuh. Jadi cara minumnya itu adalah berdasarkan waktu paru. Jadi cara yang terbaik kalau dia diminta minum 3 kali sehari, berarti diminumnya setiap 8 jam. Misalnya jam 6 pagi, jam 2 siang, jam 10 malam. Kalau seandainya diminta 2 kali sehari, berarti diminumnya setiap 12 jam. Misalnya jam 8 pagi, jam 8 malam. Atau 1 kali sehari berarti pada jam yang sama. Nah, jadi memastikan meminumnya pada jam yang sama akan memastikan pula bahwa grafiknya itu datar dan stabil dan kemampuannya membunuh menjadi optimal gitu. Sekarang yang bagian paling penting, cara membuang antibiotik. Teman-teman, antibiotik ya, tadi saya katakan bagaimana caranya kekebalan. Pertama, dia mampu memikirkan cara untuk bisa melawan antibiotik. Itu baru salah satu caranya, Mbak Yuren. Ada Oke. banyak cara di mana kuman menjadi kebal. Misalnya, yo, tadi ada kuman yang tidak berhasil dibunuh di dalam tubuh kita atau dieradikasi gitu ya. Lalu kemudian dia akan sampai ke tanah. Di tanah, dia bertemu dengan teman-temannya yang baru, yang lama ya. Kamu tahu tidak? Ada antibiotik yang sekarang itu bla 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 itu ya. Akibatnya, kalau dia bertemu dengan temannya, dia membagikan gen atau komponen darinya yang mampu menyebabkan terjadinya kekebalan tadi. Akibatnya, temannya yang ditemukan di tanah juga ikut-ikutan kebal. Gitu. Oh. Jadi kekebalan itu bisa terjadi di luar tubuh kita, terutama di lingkungan gitu. Nah, jadi cara membuangnya pun juga perlu diperhatikan. Bagaimana cara membuang antibiotika yang benar? Pertama begini, kita pastikan bahwa antibiotika itu sudah terpisah dari kemasan primernya. Maksudnya, kalau di dalam botol dia sudah dikeluarkan, kalau di dalam apa namanya aluminium foil dia sudah dikeluarkan. Lalu tablet, kapsul tadi itu digerus sampai halus. Nah, gitu ya. Digerus sampai halus, lalu kemudian ditambah sedikit air. Tambah sedikit air sampai dia lumat, lalu ditambahkan tanah atau kopi. Tujuannya apa? Agar orang-orang atau siapapun tidak lagi menyalahgunakannya. Nah, gitu ya. Setelah dia kemudian ditambahkan air, ditambahkan tanah atau kopi, dimasukkan ke dalam sebuah wadah, ya. Apakah dalam plastik kah, atau di dalam apa namanya kaleng kah, apapun itu. Lalu disimpan selama beberapa minggu, misalnya 3 sampai 6 minggu. Kenapa begitu? Nah, kalau dia disimpan selama beberapa minggu di dalam rumah misalnya apa di kamar mandi, maka akan terjadi percepatan kadaluarsa antibiotiknya. Jadi kalau misalnya Mbak Yuri pernah mendengar ya, kalau sebuah obat itu sudah kita keluarkan dari kemasannya, kadaluarsanya pun juga menjadi berubah gitu. Dia menjadi Iya. lebih cepat. Nah, harapannya apa? Dengan menyimpannya selama 3-6 minggu, terjadi percepatan kadaluarsanya. Jadinya dia teraktif lagi, tidak lagi ada isi antibiotiknya jauh-jauh berkurang, Hmm. baru kemudian nanti dia akan dibuang bersama sampah organik yang lain, gitu ya. Jadi saya rangkum kembali, jadi cara membuangnya adalah pertama, pisahkan antibiotiknya, dikeluarkan, dihancurkan secara menyeluruh, ditambahkan air, ditambahkan tanah atau kopi, diamkan selama 3 sampai 6 minggu, baru dibuang bersama sampah organik yang lain. Jadi jangan langsung dibuang ke tong sampah, jangan langsung dibuang ke flush toilet, jangan. Karena apa? Dia akan bertemu dengan kuman yang ada di lingkungan, akibatnya kuman yang ada di lingkungan pun ikut menjadi berubah. Begitu. Wah, oke. Ini Alright. ilmu yang sangat-sangat kita butuhkan ya, Mister. Jadi kita selama ini ya udah kalau ada antibiotik yang sisa gitu, tinggal buang aja di tempat sampah. Padahal ternyata Betul. punya dampak yang lebih besar lagi terhadap lingkungan dan tentunya pada kuman-kuman yang ada di lingkungan jadi resisten meskipun itu nggak melalui kita ya. Oh ini Betul banget. informasi baru banget nih, mungkin bisa diaplikasikan mulai dari sekarang ya healthy semuanya. Dan sebagai apoteker nih Mas ya, bagaimana sih peran dari Mas Rahmat sendiri dalam mencegah masyarakat melakukan penyalahgunaan antibiotik? Siap. Jadi pertama, saya saat ini tidak sedang berpraktek secara aktif.
karena Mhm. sebelumnya saya berpraktek di di Kanada, gitu Mbak ya. Oke. Tapi sekarang saya pun tidak akan berhenti melakukan sesuatu. Yang pertama, sebagai apoteker edukator, baik itu di ruang publik, apakah di sosial media, atau misalnya di lingkungan kampus, atau di depan para profesi, saya akan atau di depan masyarakat ya. Beberapa hari yang lalu kita bersama POM Dumai itu mengadakan acara awareness antibiotik, tapi tidak di hadapan para tenaga medis, melainkan di hadapan pada guru, para pendidik, gitu ya, para ibu-ibu bayangkari, nah dan lain-lain. Artinya saya akan tetap melakukan edukasi secara mendalam, secara menyeluruh seperti yang sedang kita lakukan ini setiap hari tanpa henti di hadapan para khalayak. Yang Mhm. kedua, saya juga akan mengundang dan menghimbau dokter-dokter ya, teman sejawat kami yang bertanggung jawab memberikan apa namanya resep antibiotika dengan lebih bijaksana di dalam meresepkan. Ya, tujuannya apa? Agar masyarakat lebih aware dan hati-hati dengan antibiotik gitu ya. Jadi kalau misalnya dia cuma radang, harapannya juga tidak langsung diberikan antibiotik gitu ya. Misalnya diberikan terlebih dahulu antiseptik dan lain-lain. Kepada teman-teman apoteker saya juga mengundang untuk memberikan apa namanya antibiotik sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita Mhm. dapat melakukan beberapa apa namanya beberapa langkah sebelum Oke. misalnya memberikan antibiotik. Ada hal yang perlu kita apa namanya kita lakukan. Misalnya, kalau terjadi infeksi oleh sebuah kuman atau kemudian oleh virus, sistem imun kita akan menghadangnya, dia akan melawan, gitu ya. Nah, artinya jika terjadi infeksi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membantu pasien, menguatkan sistem imunnya. Nah, jadi misalnya memberikan suplementasi yang di dalamnya ada zinc. Zinc itu akan membuat sistem imunnya menjadi kuat yang pada akhirnya mampu mengeradikasi siapapun yang menyerang. Yang kedua misalnya suplementasi seperti antioksidan. Kalau seandainya ada apa namanya ada infeksi, ya tentu ada radang. Nah, caranya agar pasien tidak merasakan radang yang berlebih, berikan suplementasi apa namanya antioksidan, vitamin C, K, dan lain-lain. Barulah jika di dalam waktu 3 hari misalnya tidak terjadi perbaikan, baru kemudian cari pertolongan hingga sampai pada akhirnya diperbolehkan minum antibiotik. Jadi memang ini Oke. bukan hanya tugas dari saya sendiri, Mhm. bukan hanya tugas dari apoteker, dokter, perawat, nurse, melainkan tugas semua pihak. Ya, kita Setuju. tidak boleh lagi saling menyalahkan di dalam konteks ini karena bagaimanapun itu ada di masa lalu. Setuju. Ranah kita sekarang adalah bagaimana caranya melakukan segala upaya agar semua orang paham dengan porsinya masing-masing. Betul. Ya, jadi saya memberikan edukasi, apoteker meresepkan sesuai dengan Mhm. kaidahnya, dan resepnya diantarkan ke apotik, apotik menyerahkan kepada pasien, terjadi komunikasi dua arah, kemudian pasien pun juga paham bahwa Yes. antibiotik misalnya harus dihabiskan, tahu bagaimana cara membuangnya. Mhm. Pengguna pun ya kalau dia sudah tahu, sebarkan kepada orang lain bagaimana Setuju. pentingnya awareness ini. Kalau di sini ada yang mendengar pihak-pihak yang punya tanggung jawab atau misalnya berwenang lakukan sesuatu tentang itu. So believe me, it is not a one man action. It Mhm. involves all elements. Jadi saya juga menghimbau kepada siapapun yang mendengar hari ini, kita sama-sama belajar. Ya. Let's do it. Let's coba sebaik-baiknya melakukan peran kita sesuai dengan marwah masing-masing. Begitu, Mbak Yuren. Setuju banget ini ya, Mister. Dan itu berarti juga memberikan edukasi ke kita bahwa saya kita nggak bisa ngediagnosis penyakit sendiri ya, terus diobatin sendiri ya. Kita perlu untuk apa ke vaskes kesehatan untuk mendapatkan obat-obatan yang sesuai dengan dosis yang sesuai juga gitu. Jadi bisa dari tenaga kesehatan yang akan membedakan penyakit mana nih yang perlu antibiotik dan yang mana yang enggak gitu. Kalau kita sendiri kan sebagai awam nggak mungkin ya bisa membedakan dosis-dosis tersebut. Nah, Betul. Mister, kemudian ini ada pertanyaan nih dari Kak Ayu. Menarik dokter nih pertanyaannya. Ada berupa mitos fakta. Mitos Ya. atau fakta sih asumsi berikut. Pengguna antibiotik dengan durasi yang panjang yaitu 7, 14 bahkan 21 hari akan meningkatkan efikasi dan menurunkan resiko resistensi. Gimana nih? Oke. Alright. Jadi ini kita kaji ya. Antibiotik itu dia punya beberapa kelompok. Jadi kalau dia digolongkan berdasarkan mekanisme atau cara kerjanya, ada yang dia amoksisilin gitu ya, ada yang dia tetrasiklin gitu-gitu. Tapi kalau dia dikelompokkan berdasarkan kemampuannya, ada dua juga kelompoknya.
Ada antibiotika yang berdasarkan konsentrasi, ada pula yang berdasarkan waktu. Jadi, ada obat-obatan antibiotika yang kalau dosisnya ditambahkan, terutama pada pemakaian pertama, kemampuannya bertambah. Misalnya azitromisin. Azitromisin adalah antibiotika yang cara minumnya pada penggunaan pertama 2 tablet dulu. Baru nanti diminum 1 tablet, 1 tablet. Artinya apa? Kalau jumlahnya ditambah, kemampuannya bertambah juga. Oke. Antibiotik yang tua namanya dia bergantung waktu. Misalnya amoksisilin. Amoksisilin kalau dia ditambah dosisnya, dia tidak kemampuannya tidak bertambah, kemampuannya tidak berubah. Tapi kalau durasinya diperpanjang, maka kemampuannya mengeradikasi kuman menjadi bertambah. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah meningkatkan efikasinya jika dia kemudian diberikan dalam waktu yang lama, tergantung kepada antibiotiknya. Tapi pada umumnya eh, apa ya kalau di antibiotika yang berbasis waktu kalau dia diperlama kemampuannya pun juga bertambah gitu. Tadi harus Oh, ada satu lagi dan menurunkan risiko resistensi. Tetap saja kalau seandainya salah. eh ya kalau seandainya memang apa dia tidak lagi ada kalau mikrobanya belum mati tapi sudah berhenti, nah itu baru menimbulkan terjadinya kekebalan gitu. Oke, itu untuk Kak Ayu ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Jadi berbeda antibiotik, berbeda juga untuk cara penggunaan atau dosis nanti yang diberikan. Dan itu udah ranahnya dari tenaga kesehatan ya, Mister ya. Itu bukan ranah Betul. kita, jadi jangan asal-asal, oh kemarin sih bisa diminum lagi aja. Enggak ya. Mungkin penyakitnya beda kan, antibiotiknya juga beda. Oke. Nah, nggak kerasa. Ini udah jam 4, Mister. Dan seru banget pembahasan mengenai antibiotik. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum kita jawab, tapi waktu kita terbatas. Dan juga sebenarnya masih banyak penasaran-penasaran juga ya terkait antibiotik. Ternyata banyak juga hal-hal baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Tapi karena ya lagi-lagi ya waktunya terbatas, mungkin bisa diberikan pesan sehat ya, Waktu Mister, itu. terkait topik hari ini. Silakan, Mister. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita aware ya bahwa antibiotik itu, masalah kekebalan antibiotik itu tidak hanya untuk diri kita sendiri dan tidak hanya hari ini, melainkan untuk orang banyak termasuk anak cucu kita di masa depan. Jadi dengan memiliki awareness ini, saya harapkan kita semua lebih bijaksana. Informasi yang kita dapat hari ini sebarluaskan agar bangsa kita menjadi semakin bangsa yang madani dan beradab, terutama dalam menggunakan obat-obatan. Terus kita juga sebaiknya meningkatkan wawasan kita, informasinya. Jadi kalau misalnya antibiotik ya gunanya untuk bakteri saja. Atau misalnya ada upaya-upaya yang dapat dilakukan sebelum menggunakan antibiotik, misalnya pada saat terjadi sakit. Misalnya dengan menguatkan imun, ya menambahkan vitamin C atau zinc, yang pada akhirnya akan apa namanya eh, akan mengurangi ya potensi kita menggunakan antibiotika secara sembarangan. So, bagi teman-teman yang bertanggung jawab ya dokter juga mari bijaksana di dalam memberikan antibiotiknya, apoteker mari bekerjasama dengan baik menyerahkan antibiotiknya, bantu dokter, bantu pasien untuk bisa memilihkan pilihannya yang baik dan membantu pasien. Pasien juga gunakan antibiotiknya sampai habis ya. Ajarkan ini kemudian buang dengan cara yang benar. Semoga pada akhirnya kita mampu terselamatkan dari bahaya superbugs yang memang mengancam nyawa karena kiamat biologis gitu. Saya kembalikan kepada Mbak Yuren. Sekali lagi Oke. terima kasih sudah diundang. Saya merasa Hmm. sangat terhormat hadir di hari ini di acara besar kita di Kemenkes RI. Dan saya juga senang banget hari ini bisa berbincang langsung dengan Mr. Matt nih, yang mana di Instagram kita tahu ya gencar sekali mengkomunikasikan terkait bahaya-bahaya obat-obatan termasuk antibiotik juga. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ya talk show dan juga siaran sehat yang menarik ini. Sobat saya semoga bisa menambahkan awareness dan semoga bermanfaat juga untuk sobat saya. Terima kasih Mr. Matt untuk waktu Sama-sama informasi Mbak dan Yuren. ilmunya. Sama-sama healthy, tetap jaga Ya, kesehatan ya. ya, dan semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Dan untuk sobat sehat nih yang pertanyaannya belum sempat dijawab, maaf banget. Mungkin di lain kesempatan atau bisa langsung berkunjung ke Instagramnya Mr. Matt di @apa nih, Mister? Teker_Rahmato. Oke, nanti kita mention juga ya di siaran ulang yang ada di Instagram Kementerian Kesehatan. Nanti kita juga collab dengan Mr. Matt juga. Itu ya Sobat Sehat untuk siaran sehat sore hari ini tentang sembarang minum antibiotik bikin celaka. Lagi-lagi semoga bermanfaat dan menambah awareness Sobat Sehat tentang penggunaan
cara cara penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Itu saja saya Yura Aurelia dan Mister Matt pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.